Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Nadim, astaghfirullah, Al-Nadim, astaghfirullah. Astaghfirullah, Al-Nadim, astaghfirullah, Al-Nadim, astaghfirullah. Astaghfirullah, Al-Nadim, astaghfirullah, Al-Nadim, astaghfirullah, Al-Nadim. Al-Nadim, astaghfirullah, Al-Nadim, astaghfirullah, Al-Nadim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim. Al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim. Al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah. Al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim. Al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim. Al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah, al-azim. Al-azim, astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-azim, 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 astaghfirullah, al-azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-azim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Pada saat sekarang ini kita berada di penghujung bulan Rajab. Insyaallah besok malam, tepatnya tanggal 27 Rajab. Tanggal 27 Rajab merupakan satu peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Mengapa dikatakan satu peristiwa yang sangat luar biasa? Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dikatakan satu peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau kita menggunakan akal, maka tidak rasional. Jadi perjalanan yang singkat bisa menembus Sidratul Muntaha. Ini kalau menggunakan logika tidak mampu. Tetapi kalau kita menggunakan keyakinan, itu adalah sesuatu yang sangat yakin, karena itu adalah Allah yang memperjalankannya itu. Oleh karenanya, di penghujung bulan Rajab ini kita akan membahas sedikit oleh Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya berupa sholat 5 waktu. Maka dari itu di dalam Al-Quran disebutkan innas sholata tanha anil faksha iwal mungkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan faksa dan mungkar. Artinya apa? Artinya sholat yang kita lakukan itu ada perubahan. Yang asalnya tidak berdisiplin dengan sholat berubah menjadi disiplin. Yang asalnya sebelum sholat tidak ada semangat untuk melakukan ibadah, untuk melakukan satu perjuangan. Setelah menjalankan sholat, ada semangat untuk melakukan satu perjuangan. Sebelum sholat, sulit untuk menerima maaf. Ketika ada orang lain minta maaf, sulit memberikan maaf. Tetapi dengan adanya sholat, maka bisa menjadi orang yang pemaaf. Intinya apa? Intinya sholat yang kita lakukan 24 jam sehari, 24 jam sebanyak 5 waktu ini bisa merubah perbuatan-perbuatan yang tidak baik menuju baik. Kita evaluasi kepada diri kita masing-masing.
Sudah berapa kali kita menjalankan sholat? Kalau ketika sekarang kita berada usia 50, dihitung dari akil baligh, misalnya laki-laki akil balighnya kurang lebih 15 tahun, usia sekarang 50 tahun, berarti berapa Pak Dok? Pinten? 35 tahun. Ketika sekarang ini usia kita 45 tahun, berarti sholat yang sudah kita lakukan selama berapa? 30 tahun. Ketika sholat ini, ketika usia kita ini usianya 20 tahun, berarti sholat, kalau kita hitung dari akil balighnya seorang laki-laki, kurang lebih sholat dilakukan selama 5 tahun. Kita evaluasi, kita introspeksi. Kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Sudahkah ada perubahan-perubahan? Ada yang berubah 50%. 100% berubah 50%. Ada yang berubah 70%. Masih ada kesalahan, kekhilafan 30%. Ada yang sudah berubah 80%. Ada yang sudah berubah 90%. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Oleh karenanya, Imam Ghazali memberikan satu informasi sebelum kita melakukan sholat. Agar sholat ini bisa konsen, agar sholat ini adalah nikmat. Ya, kemarin kan kita berbicara tentang nikmat. Agar sholat ini bisa nikmat. Agar sholat ini sebelum kita melakukan sholat itu ada semacam semangat. Sebelum dilakukan kok ada semangat menanti-nanti menjalankan sholat. Misalnya sholat malam, karena sudah terbiasa, dia menanti-nanti kapan malam hari sehingga menjalankan sholatul lail. Agar sholat yang kita lakukan itu nikmat sekaligus adanya perubahan-perubahan, Imam Ghazali memberikan satu informasi, sebelum sholat ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama apa? Pertama tafahum. Tafahum itu faham. Faham apa? Antara lain faham bacaan-bacaan mulai dari takbir sampai salam. Faham bacaan-bacaan mulai dari takbir sampai salam, Fatihah. Tahu artinya. Sehingga ketika kita membaca Fatihah, ada jawaban-jawaban dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah. Ketika kita membaca Fatihah, paham? Ada yang mengatakan lisan membaca bismillah, hati mengikuti bismillah. Ada juga yang mengatakan lisannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hatinya Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang mengatakan hatinya dulu. Hatinya apa? Hatinya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Iki hati. Kemudian lisannya Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam rangka supaya sholatnya itu adalah
bisa khusyuk, bisa konsentrasi, bisa melupakan lintasan-lintasan persoalan yang di luar sholat itu tidak masuk di dalam sholat. Di samping teknik itu tadi, kudu ngerti, paham. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ngerti? Dengan menyebut nama Allah, Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu kalau kita itu sholat sunnah, sholat malam, bisa kita renungkan. Ya, sholat sunnah, sholat malam, waktunya agak panjang, ketika kita membaca bismillah, hatinya merenungkan. Nah, itu kudu paham, Fatihah, mulai sampai terakhir. Di samping membaca Fatihah, kemudian ayat-ayat yang dibaca itu juga minimal paham. Misalnya surat pendek-pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Paham. Pendek-pendek tapi paham. Nah, kemudian Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi juga paham. Artinya apa? Paham. Sami Allahu liman hamidah, paham. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u mazita min syai'in. Sampai sujud, rukuk, i'tidal, tahiyat awal, tahiyat akhir, semuanya paham. Jadi pertama tafahum, paham, ngerti arti dari bacaan-bacaan sholat, mulai takbir sampai salam. Itu bisa apa? Bisa menghalangi lintasan-lintasan pemikiran-pemikiran di luar sholat, terhalang dengan merenungkan, terhalang dengan memahami, menghayati bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Itu antara lain pertama tafahum, faham. Kemudian yang nomor dua ta'zim, mengagungkan. Yang kita hadapi ini bukan sembarangan. Kita sholat itu menghadap kepada Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan semua alam semesta ini, yang memberikan kesehatan kepada diri kita, zahir batin, yang memberikan rezeki, zahir dan batin, apapun. Kita menghadap kepada yang Maha Agung, ta'zim, mengagungkan. Kenapa? Karena semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita sholat ta'zim, anda budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat, Allah melihat diri kita. Sehingga kita harus tawadhu, sehingga kita harus sopan, kita harus merendah pakaiannya dan lain sebagainya. Pakaian yang bagus, pakaian yang suci, bersih. Karena yang kita hadapi adalah yang menciptakan diri kita, yang memberikan satu apapun, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'zim, mengagungkan. Seperti hanya kita ketemu dengan presiden, ketemu dengan menteri, itu kan juga menyesuaikan pakaiannya, mengagungkan. Nah, ini itu adalah yang maha, yang tidak ada batasnya kekuasaannya, keagungannya. Sehingga kita harus ta'zim, mengagungkan pakaiannya dan sebagainya. Kemudian yang nomor tiga, yang pertama tadi tafahum, ta'zim. Yang nomor tiga khudzur. Apa khudzur itu? Khudzur ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, hati kita juga membaca Bismillah. Ketika kita membaca Rabbighfirli warhamni, kita sadar, hati kita juga menerukan, dan kita menghadap kepada Allah
hadir. Kita sadar bahwa diri kita rukuk. Kita sadar diri kita i'tidal. Kita sadar kita menghadap Allah. Ada juga orang yang sholat gak sadar. Allahu Akbar, hatinya keliling. Sami Allahu liman hamidah. Persoalan-persoalan ingat, padahal yang dihadapi Allah. Maka dulu kita sudah berbicara, membahas tentang ketika kita sholat itu, ada yang namanya ghaflah, ada yang namanya yaqdhah, ada yang namanya hudur, dan ada yang namanya ghaibah. Jadi yang nomor 3 adalah hudur, hadir. Kita sadar, kita menghadap kepada Allah, ihsan kita membaca, hati kita juga membaca. Kemudian berikutnya adalah ghaibah. Berikutnya adalah al-haya, malu. Ya toh? Malu kepada Allah. Nikmat-nikmat apapun sudah diberikan zahir dan batin, tapi kok disuruh menghadap Allah, kok atine gak menghadap Allah. Awake menghadap, tapi hatinya tidak menghadap, hatinya lupa pada semuanya adalah sudah diberikan Allah. Nikmat zahir dan batin itu dari Allah, tapi kok lali. Ketika menghadap kok lali. Mengapa? Karena nafsu dan kemaksiatan yang banyak dilakukan. Kemudian berikutnya roja. Roja itu apa? Mengharap kepada Allah. Dengan ibadahnya, dengan amalnya, mengharap. Ya toh? Mengharap kepada apa? Mengharap bahwa amal perbuatannya ini adalah untuk menuju ridho Allah. Jadi antara lain sebelum kita melakukan sholat tadi, itu kita hadirkan. Yang pertama, faham bacaan-bacaan takbir sampai salam. Yang nomor 2 yaitu ta'zim. Nomor 3 adalah hudur. 4 adalah malu. Dan yang ketiga adalah dan sebagainya. Itu antara lain menurut Imam Ghazali sebelum kita melakukan sholat, supaya sholat kita ini adalah bisa khusyuk, bisa hudur, dan bisa adanya perubahan-perubahan, antara lain itu yang harus kita lakukan. Makanya di penghujung bulan Rajab ini kita optimalkan ibadah sholat sebagai oleh-oleh Isra dan Mi'raj. Sholat adalah bukan hanya sekedar kewajiban, tapi kebutuhan kita dalam rangka untuk innas sholata tanha anil faksya iwal munkar wal dzikrullah akbar. Monggo, ada pertanyaan silakan. Monggo. Ya, saya lupa.
Hmm. Ya. Hmm. Ya. 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 Hmm. Hmm. Ya. 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 Oke. Jadi ketika kita pada waktu sholat berjamaah, ketika imam baca Fatihah, kita dengarkan. Setelah waladhdallin, imam sebenarnya harus memberikan kesempatan sedikit menung. Kita membaca Bismillah. Ya, setelah imam itu membaca Fatihah, kita dengarkan. Waladhdallin, amin, imam diam sebentar, kita membaca apa? Fatihah. Ya, tetapi kalau imamnya cepat, langsung ketika imam membaca ayat, ya kita membaca Fatihah. Nah, itu istilahnya jangan sampai lupa kita membaca Fatihah setelah imam memberikan satu kesempatan membaca Fatihah. Kemudian nomor 2 tadi, kenapa? Nomor 2 pertanyaannya, ya. Jadi itu memang sholat ini awwaluma yuhasabu abdul yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali pada waktu hari kiamat nanti, pertanyaan yang pertama ditanyakan tentang sholat. Kalau sholatnya kurang sempurna, tentunya yang lain kurang sempurna. Tetapi kalau sholatnya baik, kemudian yang lain adalah bisa menjadi baik. Makanya terus sholat ini bagaimana bisa dilakukan secara khusyuk, bisa konsentrasi. Antara lain Imam Ghazali ada beberapa hal tadi sebelum kita melakukan sholat. Monggo, ini kan. Jadi Allah tidak ada tempat. Allah adalah tidak mukhallafatul lil hawadisi. Ya gak merah, gak hijau, gak kuning, gak abang, tidak berbentuk dan sebagainya. Mukhallafatul lil hawadisi, berbeda dengan yang kita lihat, tidak bisa kita bayangkan. Tapi bisa dirasakan.
Makanya sholat itu dikatakan as-sholat mi'rajul mu'min. Sholat niku mi'rajnya. Kita ketemu dengan Allah. Maksudnya apa? Ketika kita sholat, surat Al-Fatihah ada dialog. Ketika kita membaca Fatihah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Allah jawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma jawab. Kemarin sudah saya bacakan, ada dialog, ya toh? Ketika membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ada dialog. Sehingga ketika sholat itu dikatakan mi'rajul mu'min, naiknya, ketemunya seorang hamba dengan Allah, itu dialog. Membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memuji. Nah, ketika kita sholat, tenaga ini dari mana? Kita bisa berdiri dari mana? Dari Allah. Kita bisa bernafas dari mana? Dari Allah. Kita dapat rukuk dari mana? Dari Allah. Kita dapat merasakan dari mana? Dari Allah. Kita dapat mendengarkan dari mana? Dari Allah. Berdiri, duduk, rukuk, sujud, berdoa, semua itu tadi dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sehingga apa? Sehingga ketika kita membaca itu, alhamdulillahirabbil hamidani abdi, kita bersyukur kepada Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa Allah itu? Yang menciptakan kita. Siapa Allah itu? Yang menciptakan dunia. Siapa Allah yang memberi nafas kita? Siapa Allah itu yang bisa memberikan aura kekuatan-kekuatan yang ada pada kita rasakan. Kesehatan ini dari Allah. Kita bisa berjalan dari Allah. Kita bisa mendengarkan dari Allah. Kita bisa duduk dari Allah. Berarti Allah memberikan satu kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Bisa kita rasakan. Tidak bisa kita kalau tidak bisa melihat, kita bisa merasakan. Apa yang kita lihat ini adalah fi'lullah. Perbuatannya Allah. Masjid, kudrat dan iradatnya Allah. Hujan, kudrat dan iradatnya Allah. Apapun yang kita lihat, tumbuh-tumbuhan, benda hidup, benda mati, dan sebagainya, itu adalah tajallinya Allah. Manusia sebenarnya tidak ada, yang ada adalah Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang maujud di dunia ini yang hakiki kecuali Allah. Kita ini diwujudkan. Pada satu saat kita akan tidak ada. Jadi ketika kita sholat, bahwa kita itu adalah berdialog kepada Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dijawab Allah. Ada dialog. Jadi as-sholat mi'rajul mu'min. Ketika sholat, kita itu menghadap kepada Allah dengan dialog tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Pemayang. Allah itu siapa? Yang menciptakan kita. Allah siapa? Yang memberikan kesehatan pada kita. Allah siapa? Yang menciptakan apapun pada diri kita. Sifatnya Allah Ar-Rahman, kasih sayang yang tidak terbatas. Baik itu orang sholat, tidak sholat, kasih sayangi. Tetapi ketika kita kembali, khusus orang yang dikasih sayangi, orang beriman. Jadi kita merenungkan ayat ini sambil kita menghadap kepada Allah, lama-kelamaan kita akan bisa merasakan. Bisa merasakan aura kekuatan, aura kasih sayang, aura kenikmatan. Bahwa semuanya ini dari Allah, tidak ada yang tidak dari Allah. Itu ketika sholat seakan-akan kita dialog kepada Allah. Makanya dikatakan mi'rajul mu'min. Yang lain ada, monggo, Haji, monggo. Ya. Yang apa tadi? Ya lebih itu hati dulu. Lebih utama, tapi belajar. Hati dulu, artinya
Iya, hatinya dulu, bismillahirrahmanirrahim, lisannya, itu lebih utama. Yang nomor 2, lisannya dulu, kemudian hatinya dulu. Ya, kan? Itu lebih afdol seperti itu. Tapi harus latihan. Ya toh, harus latihan. Hatinya dulu, hatinya bismillahirrahmanirrahim, terus lisannya bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu lebih utama. Yang nomor 2, lisan dulu bismillahirrahmanirrahim, hatinya bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya, tapi latihan. Berlatih sedikit demi sedikit. Namun gitu. Mudah-mudahan materi yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillah alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.